Halo guys, welcome back to our channel informatif. Baik lagi sama gue Mahtum, dan kali ini gue lagi di Wisma Indomobil 1, Kavling 8, Jalan MT Haryono. Di sini tempatnya Suzuki. Gue mau nge-review Suzuki nih. Suzuki apa? Stay tune. Nah guys, tadi gue bilang gue mau nge-review Suzuki XL7. Di sini agak rame ya, karena peminatnya banyak banget. Mobilnya penampakannya nih ada di sini nih. Ini tuh XL7 nih, dimana semua orang kan sekarang lagi ngebahas mobil-mobil MPV nih. MPV lagi hype banget, di merek-merek sebelah juga banyak. Nah, ini tuh kira-kira masih bisa bersaing nggak ya? Nah, kita lihat aja. Tapi kalau ngelihat hype-nya kayak begini nih, kayaknya menarik banget. Dan promonya juga katanya banyak banget. Nanti kita cari tahu aja. Sekarang kita langsung lihat penampakan dari depannya dulu. Dari bagian atas, kelihatan tuh. Biasanya kita kalau ngomongin antenanya di belakang. Kalau ini di depan. Short pole modelnya, memanjang gitu. Makin panjang, sinyalnya makin bagus. Pasti suka kan sama yang panjang-panjang ya nggak? Ke bagian bawah sini, nah ini kap mesinnya. Kap mesinnya ada lekukan, jadi konsep-konsepnya ala-ala muscular, walaupun sebenarnya kalau dari depan nggak terlalu kelihatan muscularnya. Tapi ada di bagian sini agak berbeda tuh. Tapi tetap lebih kelihatan cukup berotot ya. Di bagian grillnya, nah ini dia nih. Menurutku grillnya menarik. Kayaknya kalau di combine sama yang warna hitam, ini kebetulan warnanya putih ya, tapi kalau di combine sama yang warna hitam ini chrome-nya pasti akan lebih nyala. Karena kalau chrome itu harus dikawininnya sama warna hitam sebenarnya. Biasanya kayak gini nih sama warna-warna yang agak-agak dark. Kalau mau diedit-edit ya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Untuk lampunya nih, headlamp-nya dia konsepnya LED multi reflektor gitu ya. Dia sudah ada DRL-nya guys. Jadi DRL-nya itu dia akan hidup ya pastilah, karena DRL fungsinya gitu ya, daytime running light. Tapi nanti ketika lampu utamanya hidup, DRL-nya akan meredup. Karena kan emang lampunya udah hidup, jadi nggak berguna juga untuk ngurangin konsumsi listrik juga sih sebenarnya. Terus di sini ada lampu sennya nih, lampu sennya masih bohlam ya, sama fog lamp-nya juga sama tuh, masih yang kuning-kuning gitu. Tapi memang sekali lagi kalau untuk fog lamp disarankan emang jangan yang pakai LED ya, karena sepengalaman gue kalau yang LED yang putih-putih begitu biasanya nggak terlalu nembus sama kabut. Kalau jalanannya berkabut banget, biasanya fog lamp-nya nggak akan terlalu nolong. Sepengalaman gue begitu. Ini ada list chrome nyambung dari samping sampai ke samping lagi, ada logo Suzuki gede. Di sini ada untuk plat nomor XL7. Ke bawah sini ada underguard dan warnanya dia silver gitu ya. Oke, di sini housingnya juga gede banget nih. Kenapa dibikin gede begini? Kayaknya biar kelihatan lebih kokoh gitu, karena konsep-konsepnya dibuat seperti SUV lah gitu. Sekarang kita lihat aja kira-kira dapur pacunya seperti apa ya. Nah, ini dia nih guys, penampakannya. Di sini ada peredam. Di sini sih udah dicat ya, udah rapi. Tapi memang cat dasar nih kayaknya, nggak sama body karena warnanya agak-agak gelap gitu. Nah, ini untuk engine-nya. Dia untuk engine-nya nih spesifikasinya ada di sini. Nah, kalau mobil baru ya pasti bersih ya. Tapi kalau sebenarnya kalau untuk ukuran mobil MPV dengan tenaga yang dipunyai oleh XL7 terlalu ke selatan-selatanan ya, XL7 dia cukup lah segitu ya. Dan ini ada tipe yang tipe Alpha. Kelebihannya apalagi kita ke bagian samping. Nah nih guys, bagian samping overview-nya bisa dilihat. Nanti kalau mau beli boleh langsung kontak aja, nanti nomornya ada. Nanti dapat stiker ini. Oh enggak, stikernya nggak dijual, ini kan buat promo aja, mobil contoh. Nah, ke kaki-kakinya nih guys, dia sudah two-tone polish, pakai cakram. Untuk ukuran bannya, dia ukurannya 195/160, ringnya ring 16. Tapi ngelihat dari space-nya masih enak kayaknya, kalaupun dinaikin satu ringnya jadi 17 gitu. Nah, di sini ada overfendernya gede banget tuh, lihat. Biasanya orang pakai overfender yang kecil-kecil, ini gede. Tapi sebenarnya yang kayak begini nih tujuannya sekali lagi untuk dibuat agar mobil ini kelihatan lebih sporty, lebih kuat gitu ya. Di sini ada logo VVT. Kalau Suzuki rata-rata ininya VVT ya. Nah, ini spionnya. Spionnya dia pasti sudah elektrik lah. Di sini ada lampu sennya nih. Jadi ini sudah electric retractable tapi belum auto folding. Auto folding bedanya electric retractable sama auto folding adalah kalau yang auto folding itu kalau lu lock dia akan langsung ngelipat. Kalau electric retractable untuk ngelipat dan ngebukanya dipencet gitu. Itu bedanya. Wih, gue kayak informatif banget. Di bagian atas nih ada talang air. Ada tulisan tuh emboss Suzuki Sport.
lidah gue terlalu Indonesia. Nah di sini ada roof rail sampai ke belakang, terus ke bagian sini. Nah handle pintunya dia yang krum-krum begini dengan akses smart entry-nya, dia model yang pencet gini nih. Kalau si Indra bilang ini tompel katanya. Tompel lah di situ. Bagian depan, belakang juga sama, dia sudah chrome, tapi nggak ada smart entry ya, pasti hanya di bagian depan aja. Kiri dan kanan, berarti lengkap ya, kiri dan kanan ada smart entry-nya. Biasanya smart entry itu di bagian driver aja, tapi di penumpang depan juga ada. Ke bagian bawah, nih di sini nih, nyambung sama over fender dari belakang sampai ke depan tuh. Nah di bawahnya juga ada nih, ada side skirt gitu ya, warnanya warna silver. Ke bagian belakang, nah dia remnya masih pakai tromol, jadi belum double disc, tapi ya nggak apa-apa lah. Ada yang mengklaim bahwa tromol juga lebih efektif untuk apa ya, mobil-mobil yang penumpangnya banyak atau berat ya mungkin ya. Ini lebih efektif, katanya begitu. Gue sih belum pernah tes juga. Di sini ada untuk tempat isi bensin. Lalu, nah ini nih dia dikonsepinnya kayak semi floating roof ya, di bagian belakang kecil. Tapi kalau yang warna hitam pasti nggak kelihatan. Ini kelebihan warna putih. Ketika dikombin sama warna-warna yang agak gelap, dia akan kelihatan banget. Lampunya nih sampai ke samping, tapi kayaknya kalau ke samping sini nggak nyala. Kayak gue deket banget sama kamera ya. Ke samping sini nggak nyala, nyalanya pasti belakang doang. Kita mau langsung ke belakang, tapi masih ada orang nggak ya? Jadi kita ngobrol dulu di sini. Nah buat teman-teman yang mau pesen ini, boleh pesen, nanti kontaknya ada di kolom deskripsi juga ada. Atau bisa datang langsung sini, tadi gue bilang gue di Jalan MT Haryono, di Wisma Indomobil 1 Kavling 8. Patokannya ini, pintu keluar tol Cawang. Tahu nggak? Nah, udah kosong. Jadi kita agak rebutan gitu guys. Saking banyaknya orang yang pengen lihat nih mobil. Iklan banget gue. Bagian atas. Harusnya gue pakai sepatu agak tinggi. Di sini ada rear upper spoiler. Dia two-tone loh. Jadi warna si spoilernya sama di bagian dalamnya ada dua warna, jadi two-tone. Niat banget dengan lekukan-lekukan ala ombak-ombak tuh. Ngapain sih gue berkali-kali, tapi enak tau. Tuh. Mau nyobain nggak? Nah ke bagian bawah sini ada nih high mount stop lamp di bagian luar. Biasanya masuk di dalam kaca, dia nggak, tapi ada di bagian luar. Di sini ada kaca belakangnya sudah pakai rear defogger, ada wipernya tuh sudah masuk ke dalam kaca, anjir, masuk ke dalam kaca. Ditaruhnya tuh nggak di body tapi di dalam kaca. Menurut gue ini keren ya. Nah lalu ininya nih ada hitam nih, list hitam gede. Menurut gue permainan aksennya bagus ya, rame gitu kayaknya. Di sini ada logo Suzuki gede. Nah lampunya, stop lampnya itu dia bentuknya apa ya? Apa sih sebutnya? Net gitu. Kayak huruf. Enggak juga sih kalau dibilang kayak huruf, tapi nyala, dia kayak LED bar gitu. Sini lampu sen, lampu mundur dan lain-lain. Tapi kalau malam nih, kalau ngeliat dari belakang tuh kayaknya keren banget. Sekilas kayak ini, kalau lo pernah inget ada Volvo. MPV-nya ada Volvo, modelnya mirip-mirip kayak gini. Atau ini yang mirip itu, gua nggak tahu lah. Nah ke bagian bawah ada tempat untuk naruh plat nomor. Nah ini ada yang menarik nih guys. Jadi di sini ada dua kamera. Gila, pasti ada yang bilang, kok kamera mundur aja maruk banget sampai dua. Enggak. Satu memang untuk kamera parkir. Nah, satu lagi adalah kamera untuk DVR. DVR itu adalah kamera yang sifatnya seperti CCTV lah. Jadi dia nanti terkoneksi sama spion tengah di dalam. Nanti kita cek aja di bagian dalam. Jadi ke belakang dia bisa ngerekam, ke depan juga bisa ngerekam. Canggih nggak tuh? Bahkan nanti kalau, wah fungsinya banyak banget. Nanti gue jelasin di dalam. Gue penasaran ya? Bikin penasaran gitu. Nah, di sini ada Alfa, karena ini tipe tertinggi. Tipe tertingginya Alfa. Indo ya. Indo banget. Next XL7. Biasanya kalau ada Alfa pasti ada itu. Di sini ada mata kucing tuh, kiri dan kanan. Nah, apa namanya, sensor parkirnya ada dua. Dia nonjol gitu tapi sewarna body, jadi nggak begitu kelihatan. Ini ada diffuser. Ini masuk kategori diffuser nggak? Atau underguard? Menurut penasehat saya, ini disebutnya underguard, jadi nggak masuk diffuser. Di bawah ada biasalah. Ini ban serepnya sama seperti yang terpasang, sama di sini ada knalpot. Sekarang kita buka aja bagian bagasinya seperti apa. Wow, bagasinya luas banget guys. Kenapa bisa luas banget? Karena bangkunya nggak dipasang. Coba kita pasang bangkunya. Ada nyangkut,
Nah. Iya. Aku udah dong, enggak gitu. Ini buat narik, jadi mempermudah kalau mau narik bangkunya. Jadi dia tuh bangku belakangnya bisa dilipat rata lantai, makanya bagasinya opsinya bisa jadi lebih besar kalau buat bawa barang-barang yang sekiranya emang besar ya. Bagian atas nggak ada lampu, belakang, wah di belakang nggak ada lampu guys. Nah di sini ada untuk toolkit, ada dongkrak dan ada antik, woi jokes video kemarin. Olah. Nah ini ada ruang penyimpanan juga, biasanya buat naro barang-barang yang rahasia. Biasanya buat naro apa namanya, payung, sandal. Kalau di atas kan terlalu kelihatan gitu, nggak bagus. Secara estetika tuh kurang menarik. Jadi menurut gua ini bagus sih. Dan kalaupun ininya dipasang, dan ini bisa, nah ini maksimal segini. Kayaknya bakal nyaman banget nih kalau di baris ketiga. Nanti kita coba aja. Sekarang kita langsung ke bagian dalam. Oke, nama saya Sandi dari Suzuki MT Haryono. Nah, di sini juga kita kalau untuk yang promo-promo, kebetulan cuman di Suzuki MT Haryono XL7 Alpha masih dapat PPNBM. Di sini juga kita bisa mendapatkan itu untuk diskonnya up to sampai 20 juta. Kita juga ada program yang namanya cicilan 0% atau angsuran 1 sampai 8 tahun. Seperti itu. Nah, kalau untuk lebih lanjutnya boleh hubungi Sandi nih di WA Sandi di 0812 1300 4656 atau boleh cek Instagram Sandi di suzukitrada.sandi. Di situ nanti kalau mau tanya-tanya boleh langsung aja. Kalau untuk yang ingin mau main ke Suzuki MT Haryono, boleh datang aja nih. Tinggal masukin aja untuk alamatnya di Jalan MT Haryono, Wisma Indomil 1, Kavling 8, lantai dasar. Udah gitu. Jadi untuk selanjutnya review akan diterusin sama Om Sandi. Gue mau jadi sales. Oke Om, silakan. Gue lanjut ya Om ya. Oke siap. Kalau untuk mau nyalain kunci di situ. Oh siap. Dinyalain aja nggak apa-apa. Bawa pulang nggak boleh? Jangan. Oh ya. Nggak boleh. Iya. Tinggal nyalain aja nggak? Siap. Aduh. Oke, nah sekarang kita ada di bagian interior. Tadi promonya udah dijelasin sama Om Sandi tuh. Banyak lah. Tapi emang kalau dipikir-pikir ya, ini kan sekarang tahun 2022, tapi dia jual dengan harga 2021 dan masih ada PPNBM. Gue nggak tahu deh harganya jadi berapa. Kayaknya sih jadi low banget, dan menurut gue bakal jadi lebih worth it kalau mau beli. Ya tapi tanya aja lah langsung. Gue nggak begitu paham juga. Nah sekarang kita ada di bagian dalam. Joknya sliding. Oh wait, slidingnya agak seret, menandakan mungkin dia masih original. Masih virgin. Kalau virgin seret. Maksudnya dia ini kan baru, mobil baru maksudnya. Jadi masih original lah, belum dipakai. Ya iyalah, mobil baru masa udah dipakai. Ini tadi dari mana? Sliding. Mobil lepas sliding udah. Sini ada high adjuster. High adjuster penting. Gue pikir semua sepakat sama gue. Tuh. Ini ada reclining. Jadi semua masih ini ya, masih manual. Nah, untuk joknya tuh semi bucket. Semi bucketnya bagian pinggirnya tuh berasa ini meluk. Woi. Berasa meluk ke pinggang. Jadi buat yang jomblo kan jarang dipeluk ya. Beli mobil ini deh, berasa nggak jomblo mungkin. Bawa tidur joknya, apa sih? Nah terus, ya motifnya juga dia kayak jadi dia kombinasi gitu ya. Di bagian sampingnya, di bagian tepian tuh ada leader gitu. Headrestnya gede banget. Jadi buat lo yang punya kepala cukup besar, ini pasti akan cukup menopang. Nah ini untuk door trim plastik. Tapi plastiknya bagus. Nah di sini ada list silver gitu. Di sini ada karbon cuy. Finishing di sini ada karbon nih. Dark gitu ya, dark karbon gitu ya. Terus di sini ada untuk pengaturan power window. Yang auto hanya di bagian driver aja. Ada untuk ngunci pintu juga. Terus di sini ada untuk melipat dan mengatur kaca spion lah. Poinnya itu. Di bagian bawah ada cup holder, di sini ada speaker. Ada tweeter di sini kelewat nih. Tweeter yang biasanya ditaruh di pilar A, ini taruhnya di di pintu ya. Jadi kalau lu buka pintu, orang di luar bisa dengar. Asik. Sini ada untuk kisi-kisi AC. Di sini jadi karbonnya itu, finishing karbonnya yang dark carbonize-nya itu memanjang nih. Tidak hanya di pintu tapi sampai ke sini nih, ke dashboard.
Di bawahnya disambung pakai list gitu, silver atau grey. Dibilang silver tapi agak grey, dibilang grey tapi agak silver. Jadi kita sebut ini sea grey. Nah, oke. Di bagian sini ada engine start stop karena dia memang sudah, nih dia kuncinya. Dia sudah keyless juga, jadi udah nggak pakai kunci-kunci yang colok-colok. Di sini ada untuk vehicle stability control, tapi kalau di Suzuki disebutnya bukan itu, bukan VSC apa gitu namanya. Nanti yang tahu boleh komentar di kolom komentar. Di sini ada manual leveling untuk lampu sama untuk alarm. Oke. Untuk pengaturan setirnya kita lihat, oh dia udah tilt tapi belum teleskopik ya. Tapi menurut gua nggak apa-apa sih. Kenapa gue bilang nggak apa-apa? Karena setirnya bagus, cuy. Seriusan gua. Ini nggak peres nih, tapi emang setirnya bagus. Flat bottom, di bawahnya tuh rata. Di modelnya 3-spoke, di bagian sininya ada sea grey, woi, finishingnya. Tapi di sini ada kulit nih dengan jahitan-jahitan asli. Di bagian kanan dia kosong. Nah, di bagian kiri ya dia ada untuk pengaturan audio, dan di sini ada Bluetooth, teleponi, bla bla bla. Banyak lah gitu. Menurut gua keren. Nah, begitu gua nyalain, dia ada logo Suzuki tuh di bagian MID-nya. Lalu dia juga ada individual door warning. Jadi ketika pintu dibuka yang mana aja dia akan kelihatan. Tuh, lihat. Lalu ke bagian tengah, nah ini dia modelnya udah kayak floating gitu ya. Audionya dia sudah floating, kita hidupin. Oke. Untuk pengaturannya dia cukup banyak. Waduh, gue kaget, langsung gede aja. Nah, ini untuk radio. Ada USB, ada Bluetooth music. Ini pengaturannya. Ada layar mati, banyak sih. Pengaturannya banyak. Tuh. Kayak udah pengaturan sih itu doang ya. Ini USB, ini semua apa maksudnya? Oh, aux. Easy connection itu apa ya? Oh, dia kayaknya kayak Android Auto kali ya. Oh iya, connect ke handphone ya, semacam kayak Miracast gitu. Nah, telepon, radio. Cukup banyak pengaturannya. Nah, itu pengaturan AC-nya. Pengaturan AC-nya masih pakai puter-puteran ini, tapi dia sudah digital ya. Dan sudah ada autonya juga nih, auto climate. Dan dia ada heater. Walaupun di Indonesia kayaknya nggak ada orang pakai heater. Tapi nggak apa-apa. Ini membuktikan mobilnya lengkap lah gitu maksudnya. Ke bagian bawah ada aux. Colokannya begini. Gue jadi inget kayak nge-review mobil apa ya waktu itu, Ignis ya. Konsepnya sama bulat-bulat begini. Sini ada 120 volt 120 watt 12 volt. Tapi masih harus pakai adapter. Sini ada laci penyimpanan terbuka. Wah, di sini lucu nih, guys. Jadi di sini ada cup holder 2. Nah, ketika lu taruh minuman, lu bisa alirkan tenaga dalam. Lu bisa alirkan ini suhu dari AC. AC-nya bisa ini nih, bisa ngalir ke sini. Jadi si cup holdernya akan tetap dingin lah kalau minuman dingin ya. Kalau panas lu nggak usah buka. Ini untuk tuas transmisinya, dia 4 percepatan gear AT. Ada tuas ini nih, handbrake mechanical. Sini ada armrest. Tapi armrest sayang banget ya, nanggung gitu, kecil. Jadi kalau driver pakai armrestnya yang sebelah nggak bisa karena kecil. Kalau setengah-setengah kayak nggak cukup. Karena armrestnya kecil, dalamnya juga pasti kecil. Karena suatu keanehan kalau ininya kecil, dalamnya gede. Tapi dia sudah dilapisin kulit, jadi menurut gue ini keren. Bagian sininya, nah ini kelihatan banget nih carbonize-nya tuh. Ada aksen-aksen karbonnya. Kelihatan jadi lebih sporty ya. Ini laci penyimpanan tertutup. Masih ngagetin dia belum soft opening ya. Lagi. Bagian bawah nggak ada apa-apa lagi. Nah, ke bagian atas. Nah, di sini baru gue mau bilang. Nah, di sini nggak ada ternyata. Di sini nggak ada hand grip, adanya di sini. Modelnya retractable. Tapi kan driver memang nggak perlu pegang-pegang ini, nanti dia nggak fokus sama nyetir. Di sini ada sun visor kiri dan kanan. Di kiri ada kaca, di kanan enggak. Gue pikir di merek sebelah doang yang diskriminatif sama driver. Ternyata di sini juga. Bagian driver nggak pernah dikasih kaca. Kenapa? Karena di sini ada kaca tuh. Nah, ini guys, tadi gue bilang. Ini namanya DVR. Dia tuh konsepnya sama kayak CCTV gitu. Jadi dia bisa ngerekam ke bagian. Ini dia lagi ngerekam tuh. Otomatis langsung. Jadi ketika mobil dihidupin, dia akan otomatis ngerekam. Kenapa? Takutnya kita pas jalan lupa untuk ngerekam ini. Ini fungsinya penting nih. Takut-takut di jalan amit-amit semua terjadi accident dan lain-lain. Ini bisa jadi bukti otentik banget. Sekarang kan apa-apa sudah digital. Ini bagian belakang. Kalau kita pindah ke bagian depan, ini. Nih. Nah, ini depannya.
Dia bisa merekam bagian depan dan belakang. Lama-lama ini mobil bisa jadi YouTuber juga kayaknya. Bisa jadi mobil buat YouTuber. Apakah Anda mau beli, Pak kameramen? Hah? Boleh ya? Iya, ini bisa ngerekam loh. Nggak usah pakai kamera-kamera. Nggak perlu pakai dashcam lagi ya. Oke. Ini kalau ininya mati, dia akan berubah menjadi kaca lagi. Ya, iya nggak sih? Nah, tuh jadi kaca. Jadi kaca biasa. Nah, ini ada lampu kabin masih kuning ya. Ini ada speaker kayaknya nih. Ngapain naruh speaker di sini? Mungkin biar enggak, kok kameramen ketawa ya? Yang nggak ngapa-ngapain sih, tapi mungkin biar lebih. Tapi jangan salah loh, di beberapa mobil, contoh kayak Foxy gitu, dia speakernya di atas loh. Jadi mungkin suaranya bisa nanti jadi lebih surround. Makanya tadi pas kita hidupin suara langsung kenceng banget. Ternyata bukan cuma dari samping dan depan, dari atas juga guys. Tapi ya sudah lah ya, di bagian depan sudah. Sekarang kita ke bagian samping. Ke bagian tengah maksudnya. Nah, sekarang gue ada di baris kedua dari Suzuki XL7 Alpha. Oke, gue rasa nih di bagian tengah sini luas. Apa dia? Oh, ini paling maju. Anjir. Majunya sampai segini loh. Kayak merek sebelah ya? Apa tuh? Coba nih, gue segini dah. Yang paling sedang dulu ya. Sedang segini nih, gue. Nah, jadi pengaturannya dia bisa tadi sliding, bisa reclining. Untuk masuknya dia modelnya sliding ke depan, nanti kita masuk. Joknya konsepnya sama, kombinasi, ada bahan fabric dan ada leather gitu. Nanti bagian tengahnya sini ada armrest. Nah, cuma sayangnya di bagian sini, untuk yang duduk di bagian tengah dia nggak ke bagian headrest. Gitu. Di bagian depan sini ada jok pocket 2. Jadi semuanya ke bagian. Bagian sini nih ada power outlet juga, tapi masih harus pakai adapter ya. Ininya cukup rata lantainya. Itu poin plus tuh. Tuh, rata coy. Sini ada ini nih, hand grip kiri dan kanan model D-Track semuanya kebagian. Karena dia double blower, jadi di sini ada AC. AC-nya ada 4, kisi-kinya ada 4. Ini mungkin bisa dibagi ya. 2 ke belakang, 2 ke tengah. Gitu. Dengan putar-putarannya model masih kayak sama kayak model yang lama. Sekarang kita ke bagian belakang. Krik krik. Krik krik. Nanti gue udah di baris ketiga nih dari Suzuki XL7 Alpha. Kondisinya kalau begini emang kelihatan gak nyaman, tapi bisa dibikin nyaman loh. Jadi ininya tuh masih bisa ada beberapa step ke belakang. Nah, ini gue tarik. Nah, jadi manusiawi. Tadi emang enggak. Nah, ini nih posisi defaultnya, tapi nggak mungkin lah ada yang duduk kayak gini. Nah, tuh, jadi enak. Boleh lihat kaki gua? Tuh, lega. Dengan tinggi gua 165 masih cukup. 170 juga gua rasa masih cukup. Dan di sini ada top tether untuk ISOFIX. Di bagian teban tadi gua set cukup lega ya kaki gua tadi di bagian baris kedua. Itu dia. Cukup lega. Dan di sini gua masih lega. Apalagi kalau gua ini majuin lagi. Susah lah pokoknya intinya. Susah. Iya. Tapi intinya kalau ini dimajuin lagi juga ini jadi lebih lega. Tapi segini aja menurut gue udah cukup. Jadi karena kan selalu akan banyak sekali pertanyaan baris ketiga dari mobil-mobil MPV di Indonesia, apakah lega atau enggak. Dari pengalaman yang live langsung gue siarkan nih dari Ismail KTV One. Intinya di baris ketiga lega. Dia pelipatannya 50-50. Kalau baris kedua 40-60. Konsep joknya sama. Dia nggak semi bucket lah. Baris belakang nggak mungkin semi bucket. Pasti flat aja. Tapi konsepnya sama. Dia kombinasi ada leather, ada bahan fabric gitu. Ada 2 headrest, 2 seat belt. Modelnya fix. Tuh kiri dan kanan. Ada hand grip kiri dan kanan model fix juga. Kenapa nggak dibikin retract ya? Kayak nonjol gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena kan nggak mungkin lu mentok-mentokin kepala lu ke situ. Nah, ini nih yang enak. Di sini tuh kayak, ini sebenarnya bukan headrest ya, tapi pengaturannya bagus. Entah ini kayaknya buat shockbreaker atau apa, tapi dia didesain seperti armrest jadinya. Tuh, kiri dan kanan ada, dan ada cup holder di sini. Ini enak. Kayak istana boneka. Tuh. Oke, gede banget tuh. Dan ini enak buat armrest. Jadi duduk di belakang gua rasa akan cukup nyaman.
Oke, kayaknya di bagian belakang udah kali ya. Ya udah. Oh, wait. Di sebelah kiri ada power outlet, jadi buat chargeran. Kalau buat lu yang handphonenya sering lowbat, duduk di baris ketiga, belah kiri ya. Kalau belah kanan nanti nggak kebagian. Nah guys, sekarang kita ke belakang. Gue mau closing. Tadi gue udah jelasin bagian depan, samping, belakang, dalam, baris pertama, kedua, ketiga, sama fitur-fiturnya, plus sama promonya. Tadi udah dijelasin. Gue rasa udah nggak ada alasan buat lu yang duitnya udah cukup dan ada kebutuhan buat beli mobil ini. Kayaknya ini worth it deh. Dengan harga yang tadi gue bisik-bisik sih tadi, wow ya. Tadi bahkan diskonnya disebutin. Dan harganya masih pakai harga tahun kemarin. Dan unitnya ready stock. Dan untuk XL7 yang tipe tertinggi. Jadi kalau mau pesen aja. Pesennya untuk ini jangan ke gua. Ke nomor yang tadi ada ya? Ada. Nah, ke nomor yang tadi, ke nomornya Om Sandi. Nanti dia kasih, pokoknya harga bagus deh. Nanti kalau mau nanya-nanya langsung, nanya-nanya aja dulu boleh. Nanti dibantu sama beliau. Sekali lagi terima kasih untuk yang udah nonton. Jangan lupa juga subscribe, ditekan tombol loncengnya, like, di komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching us. Tetap jaga kesehatan. See ya.